Halo Arya, selamat malam. Oh, Oke, Arya, kenapa telat? hah? Kenapa telat? Tadi habis ke toilet. Tapi nggak lupa kan? Enggak. Oh ya udah, kirain lupa. Oke, Arya, aku lupa tanya kabar nih. Gimana kabarnya hari ini Arya? Balik. Oke, baik-baik saja ya kalau gitu ya. Oke, bentar. Hari ini sebenarnya planning kita itu masih sama kayak yang sebelumnya bikin editor ya, editor foto. Tapi aku boleh lihat nggak terakhir kita sampai mana sih? Coba Arya share screen. Oke. Oh, belum sama sekali ya? Oke, oke, oke deh. Berarti ini kita isi editor part satu. Belum sama sekali. Kemarin kita baru bikin yang pengantar. Ya. Oke, kalau gitu aku izin stop share. Oke, baik. Hmm, sudah kelihatan Arya? Udah. Sudah ya, oke. Nah, jadi kita akan mulai bikin project kedua ya, kedua kalau nggak salah ya, kedua. Yang pertama kita akan bikin eh, aplikasi smart notes apa sih, oh iya, smart notes sama itu yang quiz ya. Ini berarti yang ketiga, bikin editor, aplikasi editor foto. Nah, the goal is to program the easy editor app ya. Expected app view-nya seperti ini Arya, jadi eh, nggak yang sehebat Photoshop ya, nggak sehebat Corel Draw, simple-simple aja tampilannya. Jadi kayak cukup kita punya widget, di dalamnya ada kayak gambar seperti ini. There are five buttons ya, ada 5 push button di sini. Oh ya, sama satu di sini folder buat pilih folder. Nanti direktorinya di mana. Terus nanti kalau kita sudah milih folder, nanti akan muncul gambar-gambarnya di sini ya. Extension yang PNG, JPEG ya kayak gitu. Pokoknya extension tentang gambar seperti itu. Nah, nanti itu, aduh. Nah, jadi requirement itu interface must be like in the picture. Jadi mukanya harus seperti di view ini. Kemudian ability to select a folder with image on the computer. Jadi bisa milih directory yang ada gambarnya. Processing tools ya. Jadi di sini ada 5 sesuai dengan button tadi. Make it black and white ya. Yang pertama ini loh, make it black and white. Nah, oke. Okay. Jadi nanti ada tombol yang paling kanan bawah itu ada BNW, itu buat tadi hitam dan putih. Nah, kemudian ada rotate left, berarti muter gambarnya ke kiri 90 derajat. Itu berarti tombol left, ya muter ke kiri. And then ini rotate right, berarti muter ke kanan. Berarti nanti gambarnya akan muter ke kanan. Sharpen, sharpen tahu nggak? Tahu Apa itu? kayak di dipertajam gitu. Ketajaman ya, ketajaman gambar. Oke, mirror berarti kayak kebalikan ya, mirroring the picture. Kemudian saving edit photos ya, copy of the original to a new modified subfolder kayak gitu. Tapi di sini nggak ada tombolnya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, let's build the project mind map. Nah, jadi di sini ada foto editor, interface development iya, image processing iya. Kemudian maintain uh, a list of image ya, gitu. Jadi ngatur direktorinya, terus antar mukanya, memproses gambarnya. Nah, di masing-masing bagian ada branch-nya sendiri.
Jadi untuk interface di sini ada kita bikin widget, terus placing in layouts ya antar mukanya. Pemroses gambarnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini opsional buat save result. Terus nanti untuk maintain a list itu ada 3 di sini. Ngeload yang pertama, loading a list of image from a folder. Kemudian kita pilih gambar yang mau diedit yang mana. Jadi nanti kalau udah masuk ke folder, oke. Nah, nanti ada beberapa list, beberapa item yang ada di list widget tadi. Ya. Kalau kita pilih, nanti dia akan tampil ke gambar yang gede ini. Jadi dia akan jadi main view-nya, gitu. Ya, ya aku lanjut lagi. Oke, checklist based on the mind map, bikin antarmuka, terus memastikan loading image from the required folder, ya, menampilkan review gambarnya, kemudian kita akan program edit foto, creating a modified copy, terus menampilkan a preview dari hasil modified, terus bisa kita simpan tapi optional. Ya. Hari ini kita akan fokus di 2 hal aja, bikin interface sama gambarnya bisa ngeload ya, gambarnya bisa masuk ke list widget gitu ya. Tugas hari ini dikasih apa sih namanya, ini kayak bintang-bintang seperti itu ya. Oh, bintang sih, sorry, matahari. Nah, matahari. Oke, but before we start the lesson, let's do a qualification di sini ya. Demonstrate your knowledge of scopes and UI elements. Eh, apa sih format graphic file yang Arya tahu? Format graphic files yang Arya tahu apa aja? Oh, format gambar. Biasanya kalau dokumen kan DOC, PowerPoint, PPT. Nah, kalau gambar nih yang Arya tahu apa aja? eh nggak tahu deh, lupa. Nah, how does the file format differ from the extension? Apa yang membedakan format extensionnya? Nah, ini yang paling sering kita jumpain JPG, PNG, BMP. Pernah dengar nggak kata-kata ini? eh Pernah. Pernah ya? Ini paling familiar di telinga kita, JPG, PNG. Nah, biasanya di situ ada gini, waktu kita namain file, ya kan, nama file di belakangnya ada nama lagi. Nah, itu yang kita sebut extension. Ini yang jadi file name kita. Nah, oke. Next. Nah, show and name all the widgets in the picture. Oh, sorry, aku sih. Oke, widget apa aja yang Arya ketahui ada di sini? Cube, push button, Mm-mm. terus Cube, pad. Q, Hmm. terus button apa lagi? Yang gede ini apa? Yang gede. Eh, nih, yang eh, utama. Title, Title mah ini ya. Ini kita sebenarnya Q oh, widget. Ya, ini Q widget. Ini, Cube. ayo, Hmm, gimana? Lupa? lupa. Oke. Nah, ini ya. Q widget tadi yang paling gede. Terus tadi yang kotakin Q list widget. Cubase button, oke, tadi udah ingat. Nah, di sini yang unik itu gambar. Kita bukan pakai Q picture, Q image, bukan, tapi kita pakainya Q label, ya. Jadi sebenarnya Q label bisa kita pakai buat nampilin label atau image. Nah, bisa dikatakan image, gitu. Kok nggak bisa? Nah, oke. Gimana sih cara bikin empty application window? Terus coba list the by Qt5 modules and commands required
Coba cara bikin empty application window ini ada kodenya. Oke, ini key widget kita pakai buat apa? Arya, Buat widgetnya. buat widget. Iya. Ini set window title, Buat title. Nah, title judul. Oke. Main window show dipakai buat buat show. buat show ya, buat menampilkan. Karena by default itu widget posisi hide harus kita show. Oke, how do I create and position widgets in an empty window like in the picture? Nah, di sini ada garis putus-putus. Ini kita pakainya apa ya? Yang kuasin lingkaran, Eh, V atau H? apa? V atau H? H. H, oke ya. Q, H box layout. Kalau yang berdiri ini berarti B. V ya. Q, V box layout vertikal. Oke, nah kurang lebih nanti seperti ini tampilannya. Hmm, resize dipakai buat apa nih Arya? Buat besar ini. Besarnya ukuran dari widget itu. Oke, Q label buat Q label buat Buat tulisannya. tulisannya label ya. Oke, hmm, oke sip. Ya, aku lanjut lagi. Nah, what is a global variable? How to create it? Apa sih global variable itu? Gimana cara buatnya? Coba, kayaknya explain that, Arya. Eh, What is global variable? Kalau diterjemahin pakai bahasa Indonesia berarti apa ini? Apa sih global variable itu? Variabel yang tampil atau akses dari bagian manapun dari program ya. Jadi contoh, ini lokal variabel, file name ya, file name, file name, file name. Nah, file name yang ada di dalam dev itu beda sama file name yang ada di luar. Itu kita sebutnya lokal variabel. Nah, kalau global variable seperti ini, berarti file name yang ada di dalam itu nanti sama akan yang ada di luar, kayak gitu. Bisa kita akses dari luar. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, oke, qualification confirm ya. Great, you are ready to brainstorm and complete your work task. Oke, kita mulai masuk ke topik kita hari ini, Easy Editor Interface. Nah, let's take a close look at interface. Nah, we will program the list of image later. Instead of a graphic file from the list, let's make the encryption image for now. Nah, jadi gimana kita eh, apa sih membuat interface ya? Gimana cara menampilkan widgetnya di layout? Nah, ini coba lihat angka-angkanya 1, 2, 3, 4. Berarti kita bikin apa sih itu namanya? Eh VBox layout nanti baru di combine pakai
each box layout gitu ya. Mengikuti modul yang dibutuhkan apa aja disebutin semua. Berarti kayak key push button, view label, VBox, Hbox, dan seterusnya. Oke, ini nanti buat tombol, folder ya. Terus tambah yang lain, interface elemen, ya, tombol-tombol yang lain. Terus key label juga. Ini bin resize berarti buat ukuran. Ya. Jadi yang pertama kita tempatin widgetnya dulu, nanti baru kita placing layouts. Ya. Kita bikin Hbox layout, Hbox layout, Vbox layout, nanti kita atur add widget, add layout kayak gitu. Nah, terus nanti tempatin tuh layout di main window kita. Nah, window set layout row. Nah, berarti yang utama kita pakai row. Kita tampilkan, kita eksekusi gitu. Overall seperti itu. Nah, tugasnya Arya adalah coba program isi editor app interface ya. Bisa Arya? Hmm. Coba dulu ya. Nanti sambil aku kasih annotate nggak apa-apa. Ya. Eh, atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak Arya sebelum kita lanjut? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Oke, kalau gitu aku izin stop share. Yuk Arya, saya skip aja. Oke. Nah, kita import dulu modul yang kita butuhkan. Oke, bentar. Nggak mau nyoba dulu Arya? Lagi mikir. Ya ini deh ini ya. Oke, ini untuk widgetnya. Yuk. Oke, sudah ya. Aku lanjut lagi.
Oke, nih kita define dulu widget-widgetnya. Nah, kasih jarak aja ada yang biar nggak bingung. Terus itu kurung tutupnya kenapa dihapus? Nah, oke, lanjut lagi. Tadi itu tentang widget ya. Sekarang ini kita atur layout. Oke, kasih jarak biar tidak bingung.
Itu LB image itu gak ada kutipnya area ya. Gak ada kutipnya kan? LW files, LB image tanpa kutip. Oke. Nah, itu ada yang bergaris bawah. Coba cek lagi area. Apa yang salah? Nah, oke, sip. Aku lanjut lagi. Ya ini. Untuk set layoutnya. Ini. Kasih jarak biar tidak bingung. Oke, coba dijalankan ya kalau sudah. Nah, oke, sip. It works ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, enggak. Eh, Arya bisa tunjukin nggak? Ini itu, kotak ini, itu yang apa sih? Yang mana? Ah, Marcos. Oh, Yang mana? Yang kotak ini. Widgetnya apa? hmm, Q, list, hmm. Q, list, widget ya. Coba kita ke atas. Nah, ini ya, baris 14. Nah, oke, terus apa lagi ya?
Hmm, ini Arya, ukurannya itu berapa pixel? 700. 700, oke, sip. Hmm, oke sih, so far enough ya. Oke, aku lanjut lagi Arya. Nah, aku izin stop share. Oke. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan accept loading a list of graphic files, ya, files. Nah, gimana sih cara menampilkan filenya ke dalam list widget? Nah, kita pakai ini event ya. Ketika user mengklik tombol folder, nah, jadi nanti user akan memilih folder yang ada filenya. Nah, terus user melihat sebuah list dari nama-nama file. Nah, apa sih action yang harus komputer ambil alih? Nih, jadi user klik the folder, nanti dari komputernya akan menampilkan folder selection window. Nah, pas user memilih folder yang ada filenya, berarti nanti kita akan ngeload semua file yang ada di folder itu ke program yang kita buat nantinya. Nah, terus kita pilih file gambar, baru kita tampilkan gambar itu ke list widget. Ya. Nah, kemudian user melihat listnya, daftar semua gambar yang ada di folder itu. Nah, yang kita pakai ini ada baru ya, Q file dialog ya. Jadi nanti dia akan melakukan folder selection window. Kemudian kita butuh modul OS. Nah, function listing itu kita nanti akan nge-load nama dari semua file yang ada di folder itu ya ke program. Your own filter itu untuk menyeleksi file yang kita mau ya. Jadi kita pilih graphic file, kemudian display menampilkan graphic file ke list widget. Nah, ini yang pertama, memilih folder untuk bekerja. Kita pakai key file dialog. Nanti kita simpan di variable box dir. Sebenarnya bebas sih namanya apa aja terserah. Nanti kita pakai key file dialog get existing directory. Dan nanti akan muncul pop up buat kita milih foldernya. Nah, contoh example si user Sasa School IT kayak gitu. Nah, kita nggak butuh path manually. Nah, Python akan melakukannya itu untuk kita ya. Jadi nggak usah kita klik C titik dua slash ya itu nggak usah. Nah, terus yang kedua, gimana sih cara mendapatkan nama semua file yang ada di folder itu, terus ngeload ke program kita. Nah, kita pakai modul OS. Nah, is in the Python standard library and contains function for working with the operating system. Jadi kita butuh modul OS. Nah, nanti kita masukin di dalam parentheses, di dalam kurung, workdir, variabel kita tadi file dialog. Nah, oke. Okay. Nanti filenya dia akan menyimpan item-item apa yang kita pilih di folder itu. Ya, we need to keep the graphic file only. Jadi bukan semua. Itu kan ada DOC, ada PY, ada JPEG, ada GIF. Nah, nggak semua kita tampilkan, tapi yang gambar-gambar aja. Nah, berarti kita selecting graphic files ya. Oke, nah kita pakai function filter. Function filter itu apa? Nanti kita akan bikin empty list ya, hasil dari file-filenya. Nah, for every file name from the file name list, terus nanti di lagi and every extension from the extension list. Nah, kalau misalnya namanya ada extension, terus extensionnya juga sesuai, berarti kita tambahkan ke list. Nah, nanti baru at list kita tampilkan ke listnya, gitu. Ya. Nah, kita pakai metode end with, ya. Apa akhirannya? Nah, bisa, apakah JPG, PNG kayak gitu. Ya. Terus nanti yang keempat ini, kita tampilkan nama list di widget. Ya. Kita pilih folder untuk kita kerja tadi workdir, kemudian kita atur list dengan valid yang extension, extension yang valid maksudnya, sorry.
Nah, kemudian nanti kita load folder, ya, dan keep only with extension ya. Jadi kita keep yang extension sesuai, png kayak gitu. DOC nggak usah. Nah, kemudian kita clear the list widget in case there are file names of another folder there. Ya, kalau misalnya nanti ada folder terus kita mau nimpa lagi itu nggak bisa, nanti akan ke reset lagi. Kita pakai clear. Nah, and the selected file names to the widget one by one. Oke, nah jadi nanti kita tambahin ini key file dialog sama modul OS, terus tambah tiga function ini. Nah, yang terakhir nanti kita tambah event kalau tombolnya kita klik, berarti kita hubungkan show file name list gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tugasnya kita akan bikin function to select the working directory and display names gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai, Arya? Jadi yang kedua ini kita bikin function untuk menampilkan item di list widget gitu. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Oke, aku izin stop saya kalau gitu. Yuk, Arya, saya skip aja langsung. Oke, berarti file dialog tadi sudah ada di atas ya kan? Kita tambah modul OS berarti. Nih, paling atas tambah import OS. Paling atas bukan di sebelahnya, paling atas. Kan itu modul. Oke, sudah. Kalau sudah, oke. Kita tambahin worktir. Oke, coba ke bawah, Arya. Nah, eh, sebentar. Windshow. Ya, di sini boleh deh. Di sini Arya kasih jarak. Biar eh, mudah dibaca, kasih jarak. Nah, lagi, sekali lagi. Nah, codingnya nanti taruh di 44 ya. Codingnya taruh di 44, berikut kodenya. Oke, lumayan panjang, tapi sebenarnya nggak begitu panjang sih. Nah, oke, aku hapus-hapus dulu biar agak rapi. Ya, nih.
Coba dijalankan kalau sudah ya. Kita lihat apakah jalan kodenya. Aku izin hapus. Nah, ini tuh tadi kita nyoba kalau kita pencet tombol folder, nanti menuju ke directory. Nah, silakan pilih folder yang ada gambarnya. Coba, Arya pilih folder yang ada gambarnya bebas. Di sini ada gambarnya Arya. Emang nggak kelihatan sih, emang nggak kelihatan. Tapi ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba kalau nggak tahu, dibuka dari sini dulu, di explore. Oke, di picture ya coba. Nah, ya balik lagi ke program tadi. Harusnya nanti ini ada. Ini kan gambar ya. Nah, ya yuk. Balik lagi ke projectnya Arya. Folder. Mm-mm. Nah, picture. Oke, udah. Select aja foldernya. Select aja nggak apa-apa. Karena Hmm, tadi harusnya ada gambar tiga. Di select. Nah, coba diklik. Tampil nggak? Diklik yang lain bisa nggak? Nggak jalan kali ya. Hmm, atau emang nggak jalan ya? Extension result. In extension if file name and with the result append file name return result. Just waktu waktu queue file tidak. Show file name list. Just waktu. Coba ke bawah. Ada ya? Mm-mm. Extension and item btn dir klik. Hmm, show file name choose waktu. Kayaknya belum ada ya event itu. Karena di sini tadi kita cuma bikin event klik button dir. Berarti yang ini. Berarti belum ngefek kalau kita klik di sini tampil gambar di sebelah kanan. Oke, belum berarti. Oke, gitu aja untuk hari ini Arya. Eh, ada pertanyaan nggak sebelum aku akhiri? nggak ada. Oke, jadi aku sedikit eh, recap. Jadi kalau button dir itu nanti kita klik, kita akan connect ke show file name list. Berarti kita akan connect ke function ini. Nah, function itu isinya apa? Coba ini digeser dulu Arya, geser ke kanan biar kelihatan. Pakai type bannya. Yes, digeser digeser aja. Oke, boleh. Nah, ini choose workdir. Nah, kita pakai global workdir, tampil file dialog tadi kan sudah. Nah, kalau sudah sekarang global workdir pilih foldernya, kemudian filenya kita clear ya. List widgetnya kita clear, kita bersihin ya. Siapa tahu ada bekasnya. Jadi kalau misalnya nanti Arya choose folder lagi, bersih lagi, bukan nanti malah nambah. Nah, di sini ada looping ya. Looping berarti LB fast add item dari file name. Nah, berarti nanti item-itemnya akan nambah one by one ya gitu. Oke, udah sih itu aja Arya. Oke, kalau gitu aku izin stop share karena ada pertanyaan. Oke, Arya. Aku cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi berarti hari Minggu jam 8 malam. Oke, Arya? Atau ada halangan? Oke. Oke ya. Kalau misalnya ada apa-apa, info aja nggak apa-apa. Lewat Mama nggak apa-apa. Lewat Arya langsung juga nggak ada masalah.
Oke, kalau gitu aku izin pamit Arya karena waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih Arya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. And bye Arya. Baik.